Kanupra. Warnai Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah tak terasa kita sudah memasuki fase penghujung bulan suci Ramadan. Semoga semangat ibadah puasa kita tetap terjaga, bahkan semakin meningkat dalam memanfaatkan momen-momen keberkahan ini. Selamat datang di obrolan Ramadan Kanupra atau biasa kita sebut Obras. Podcast yang siap menemani Ramadan kalian dengan obrolan santai, seru dan pastinya penuh makna. Perkenalkan, di episode kali ini yang akan menemani teman-teman ada aku, Ersa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan Obras. Semoga obrolan kita hari ini bisa menambah wawasan dan menjadi penyemangat ibadah teman-teman semua. Dan tentunya hari ini kita sudah bersama narasumber yang insya Allah akan memberikan ilmu serta motivasi berharga untuk kita semua. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik-baik dan sehat walafiat. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan menjalankan aktivitas serta keberkahan dalam berbagi ilmu bersama kita di Obras. Terima kasih banyak Pak Rafiq sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya bersama kami. Nah teman-teman, di Obras kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan untuk kita yang sedang berada di penghujung Ramadan, yaitu memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadan. Melalui obrolan ini, kita akan belajar bersama bagaimana memanfaatkan 10 hari terakhir Ramadan sebagai kesempatan terbaik untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak amal kebaikan, serta meraih malam yang penuh kemuliaan yaitu Lailatul Qadar. Nah Pak Rafiq, menurut Bapak, apa keistimewaan 10 hari terakhir Ramadan yang perlu diketahui oleh para pelajar? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memilih 10 hari. Yang pertama yakni memilih 10 hari di bulan Muharram sebab barokahnya ada hari Asyura. Yang kedua memilih 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan karena barokahnya Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, memilih 10 hari di bulan Zulhijjah. Karena di situ ada yang namanya Yaumut Tarwiyah, hari Arafah, menyembelih korban, talbiyah dan ibadah haji. Kemudian di 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang sangat tepat bagi kita sebagai seorang hamba yang banyak berbuat dosa, untuk mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini Ramadan dikatakan sebagai syahrun magfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, semua malaikat ini ketika kedatangan Ramadan memohonkan ampun kepada Allah untuk umatnya Kanjeng Nabi. Jadi inilah kehebatan daripada bulan suci Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengumumkan sampai ke langit dunia mulai dari guru bisamsi. Jadi pengumuman tersebut woro-woro, tapi kita tidak mendengar secara langsung. Hal min sa'ilin fa'utiya su'alahu. Apakah ada orang yang meminta atau orang yang berdoa, saya akan mengabulkan doa-doanya orang tersebut karena ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Wa hal min mustaghfirin, orang yang meminta ampun diampuni oleh Allah. Wal min taibin fa'atubu alaih, apakah ada orang yang meminta tobat, saya akan menerima tobat orang tersebut. Ini karena Ramadan. Di dalam Ramadan ini kita manfaatkan betul 10 hari yang terakhir karena memang Ramadan itu adalah peningkatan amal ibadah kita kepada Allah. Segala macam ibadah yang kita lakukan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum yang sangat baik bagi kita untuk memanfaatkan waktu terutama 10 hari yang terakhir karena di situ ada barokahnya Lailatul Qadar. Kemudian bagaimana Bapak menjelaskan makna Lailatul Qadar kepada generasi muda agar mudah dipahami? Ini ya, Lailatul Qadar ini adalah malam kemuliaan. Sebab di situ turunnya Al-Quran. Kalau misalnya ditanyakan, Al-Quran ini apakah turun pada tanggal 17 Ramadan? Biasanya kan ada nuzulul Quran.
atau pada Lailatul Qadar. Ini semuanya sama betulnya. Jadi tinggal bagaimana kita menjelaskan. Artinya bahwa memang Ibnu Abbas ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Ibnu Abbas ini kita ketahui bahwa putra daripada paman Nabi namanya Sayyid Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu punya kelebihan yang luar biasa. Karena apa? Pernah didoakan oleh Nabi pada waktu masih bayi. Dibawa ke Rasulullah minta keberkahan. Kanjeng Nabi ini mendoakan. Kalau dalam istilah kita tradisi namanya tahnik. Diberikan manis-manisan. Jadi Kanjeng Nabi memamah kurma, kemudian kurma tersebut diletakkan di lidahnya Ibnu Abbas sambil berdoa, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu fit ta'wil. Jadi Kanjeng Nabi berdoa, ya Allah mudah-mudahan Abdullah bin Abbas yang masih bayi ini mudah-mudahan menjadi alim, ilmu agamanya luas, wa alimhu fit ta'wil, dan ahli menafsiri, memahami atau mentakwili ayat-ayat Al-Quran. Dan ini karena Nabi yang mendoakan, terbukti. Masih kecil ini diakui keilmuannya Ibnu Abbas. Misalnya ketika ada ayat yang turun, idza jaa nasrullahi wal fath, ini kabar gembira. Ketika datang pertolongan Allah dan kota Mekah ini nanti bisa ditaklukkan. Padahal belum terjadi. Ini mukjizat Al-Quran. Semua sahabat merasa gembira karena kota Mekah nanti bisa dikalahkan oleh umat Islam yang secara kekuatan jelas ini kalah jauh. Karena ini Al-Quran jelas betul. Jadi kemudian Ibnu Abbas ini menangkap makna yang tersirat. Artinya Ibnu Abbas mengatakan jangan bersenang dulu. Karena apa? Kalau kota Mekah ini bisa ditaklukkan, berarti tugas Rasulullah ini sudah selesai. Berarti Rasulullah itu mau wafat. Akhirnya sedih semua. Ini diakui keilmuannya itu semacam itu. Karena doa oleh Rasulullah. Lah Ibnu Abbas menjelaskan, maksudnya gini, bahwa Lailatul Qadar ini berkenaan dengan turunnya Al-Quran tadi saya jelaskan. Jadi Al-Quran ini turun melalui dua tahap. Yang pertama yakni dari Loh Mahfud turun ke Baitul Izzah, langit dunia. Langit dunia itu langit yang bisa kita lihat dengan mata telanjang ini. Jadi turun secara langsung itu daf'atan wahidatan. Jadi sekaligus secara langsung 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Secara sekaligus ini turun ke langit dunia yakni pada malam Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi inna sesungguhnya saya, meskipun dalam ilmu nahwu mutakallim ma'al ghair, tapi maknanya itu saya Allah ditakrim untuk memuliakan. Jadi turun sekaligus. Ini dari Loh Mahfud ke langit dunia. Jadi Al-Quran seperti yang kita pegang ini, yakni susunan suratnya mulai Al-Fatihah. Sesudah Al-Fatihah itu surat apa Mbak Esa? Al-Baqarah. Oh, saking seringnya mau Quran dia. Setelah Al-Baqarah surat apa mana? Ali Imran. Jadi setelah Ali Imran surat An-Nisa. Nah ini ya. Dan seterusnya sampai An-Nas. Ini dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah. Seperti Al-Quran yang ada pada kita ini. Kemudian ini sekaligus daf'atan wahidatan. Ibaratnya begini, dari Baitul Izzah ke Rasulullah memakan waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hampir 23 tahun. Secara bertahap. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini. Misalnya begini. Jadi ibaratnya stasiun TV itu ada di Jakarta. Nah, TV-nya itu Rasulullah, nggak langsung ke Rasulullah, tapi ada transmisi, ada pemancar. Dari stasiun TV ke pemancar, kemudian itu Baitul Izzah itu ibarat pemancar. Dari pemancar ke Kanjeng Nabi, TV yang ada di rumah kita. Nah, makanya ketika turun ke Nabi itu sesuai dengan kondisi. Ayat yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat. Kemudian turun Al-Quran pada waktu Nabi menggigil ketakutan diselimuti oleh istri tercinta namanya Sayyidah Khadijah. Kemudian ayat kedua ini turun, jadi ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir. Jadi ini adalah ayat perintah supaya dakwah
kepada keluarganya Rasulullah. Kum fa'angdir. Ya ayyuhal mudzatsir, hei orang yang berselimut. Nah, ini akhirnya Rasulullah dakwah. Nah, padahal juz 30 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama turun, mengapa kok tidak menjadi awal surat? Yaitu tadi, karena memang dari Lauh Mahfuz itu, Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz sama dengan yang kita pegang. Itu namanya bahasanya tauqifi. Tauqifi itu ajaran dogmatis wis teko konone. Ibarat sampai niki cara sing ngentut silite kok sing dibasuh raine. Lah iki ya. Nah, orang ketika batal, lah apa kok gak silite sing dibasuh. Lah ibaratnya itu tauqifi. Nah, ini ya, wis teko kono ajarane, nggak bisa dirasionalisasikan. Nah, kemudian ketika Nabi itu menyampaikan, mengumpulkan keluarganya di Bukit Sofa. Jadi Bukit Sofa itu kalau menghadap ke Ka'bah, belakangnya itu namanya Jabal Kubais, bukan Jabal Kubis. Nah, kubis itu sayuran, ya kena digawe bakso, ya ojo keliru ya. Jabal Abi Kubais. Nah, ini Jabal Abi Kubis, ya mangan bakso ya. Kubis kok tadi ini. Ya, ini ya. Ini di belakangnya. Nah, kalau nggak ke sana ya mudah-mudahan ya zaman setelah podcast ini bisa dimudahkan ulama naik haji karena podcast ini ya, atau umroh ya. Ini ya. Jadi akan melihat di belakang Nabi itu ada gunung yang agak besar namanya Jabal Kubais. Nabi mengatakan, hei penduduk Mekah, kalau saya mengatakan di belakang Jabal Abi Kubais, gunungnya besar, ada pasukan yang mau menyerang kita, ada musuh. Apakah kamu percaya? Dari penduduk Mekah, saya percaya Muhammad karena kamu itu Al-Amin, gak tahu becok balas. Mulai dari Kanjeng Nabi kecil lahir sampai dewasa gak pernah berbohong. Nah, kalau kita itu satu hari becok ping piro. Nah, ini ya, gak pernah berbohong Kanjeng Nabi itu, dipercaya. Tapi ketika Nabi mengatakan bahwa tadi malam saya menerima wahyu Al-Quran, penduduk Mekah terutama Abi Lahab yang menentang. Tabat ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Akhirnya turun Al-Quran. Tabat yada Abi Lahabiyu watab. Jadi itu ya, karena Lailatul itu malam kemuliaan. Karena apa? Turunnya Al-Quran. Jadi perlu dipahami ada dua tahap ya. Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izza, langit dunia. Kemudian dari langit dunia turun ke Rasulullah memakan waktu hampir 23 tahun. Nah, itu. Lalu Bapak, bagaimana cara sederhana yang bisa dilakukan pelajar untuk memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir? Nah, ini. Jadi di 10 hari yang terakhir ini sesuai dengan hadis Nabi, taharrau Lailatul Qadar fil asril awakhir fi Ramadan. Jadi carilah Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. Mencari, bukan menunggu. Mencari itu berarti ada keseriusan, ada kesungguhan, namanya mencari. Mencari kerja. Nah, jadi sungguh. Kalau menunggu beda. Mencari jodoh, nah, berusaha ya, mencari jodoh. Nggak diam saja di rumah, nggak pernah keluar, nggak pernah kemana-mana. Nah, itu namanya menunggu. Kalau menunggu, ya berarti menunggu durian jatuh dari langit. Nggak duriannya jatuh, tapi cecek sing jatuh. Nah, ini ya. Lalu mencari itu bersungguh-sungguh. Kanjeng Nabi ketika memasuki 10 hari yang terakhir itu apa yang dilakukan? Ahya lailahu. Jadi menghidupkan 10 hari yang terakhir dengan ibadah semalam suntuk. Itu Kanjeng Nabi. Ahya lailahu. Kemudian wa'aikodo ahlahu. Semua keluarganya dibangunkan. Untuk apa? Untuk iktikaf. Untuk ibadah. Karena ini 10 hari yang terakhir. Kemudian Kanjeng Nabi itu sadda mi'zarahu. Sarungnya itu dikencengkan. Jadi artinya fokus terhadap ibadah. Tidak terganggu urusan bojo, tidak terganggu dengan urusan-urusan duniawi yang lain. Ini menghidupkan. Jadi menghidupkan 10 hari yang terakhir. Makanya banyak di tempat-tempat yang lain atau di tempat kita itu ketika 10 hari yang terakhir itu di masjid ada kegiatan namanya Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu maksudnya begini, mulai dari waktu setelah Isya sampai subuh itu ibadah terus tanpa ya tidur. Kalau dengan tidur nanti namanya tahajud, misalnya sholat sunnah ya setelah tidur. Karena tahajud itu sholat yang dilakukan setelah tidur. Kalau tidak tidur namanya Qiyamul Lail.
Kadang-kadang di tempat banyak ya orang yang sholat tarawih bahkan menghatamkan Al-Quran atau setengah dari Al-Quran ini dilakukan. Nah itu namanya Qiyamul Lail. Jadi cara kita untuk dilakukan memaksimalkan ibadah 10 hari yang terakhir itu adalah mencari taharrau Lailatul Qadri fil asri awakhir di Ramadan. Jadi mencari. Karena apa? Ini perlu dipahami ya. Jadi banyak hadis yang meriwayatkan meskipun Lailatul Qadar itu adalah hal yang sirri, rahasia, ya, rahasia. Tidak ditunjukkan oleh Allah kapan turunnya. Tapi banyak hadis yang menyebutkan ini di 10 hari yang terakhir, terutama malam-malam ganjil. Bahkan Abu Hanifah mengatakan kebanyakan Lailatul Qadar itu turun di malam 27. Alasannya apa? Ini berdasarkan ya, di dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadar, kata-kata Lailatul Qadar kan sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul. Nah, Lailatul Qadri 3 kali. Sedangkan hurufnya Lailatul Qadar itu ada 9. Nah, coba dihitung ya, ada lam, ya, lam, tak marbutoh. Itu 9. Nah, 9 kali 3 berarti 27. Nah, tapi ini ya tidak menjadi patokan baku, tetap rahasia Allah. Kalau ingin mendapatkan ya mulai dari awal sampai akhir, berusaha mulai malam hari, karena apa? Hatta matla'il fajr, yaitu Lailatul Qadar itu turun di malam hari, bukan pada siang hari, di bulan suci Ramadan. Nah, kalau di luar Ramadan bukan Lailatul Qadar namanya ya, Lailatul Modar. Ya ini ya. Ya. Sampun. Nah, Bapak, sekarang ini banyak siswa mulai merasa lelah di akhir Ramadan. Menurut Bapak, bagaimana cara menjaga semangat beribadah? Menurut Bapak Rafiq? Ya, ini. Jadi kita ini di akhir Ramadan jangan sampai lali, jangan sampai teledor. Sebab apa? Kebanyakan kita, terutama Mbak Ersa ini ya, kalau sudah Ramadan mau akhir, sibuknya bukan ke masjid, tapi ke mall, swalayan, ya, untuk mempersiapkan datangnya bulan hari raya Idul Fitri, shopping, meskipun nggak punya uang padahal ya, ke Ramayana, uangnya 100.000 yang dipilih, harganya yang mahal, akhirnya pulang dengan tangan hampa, getun akhirnya. Ya kebanyakan ketika kita lihat ya, di akhir Ramadan ini yang ramai bukan masjid. Jadi sholat tarawih ini yang awalnya itu penuh, tambah hari, Ramadan tambah selesai, mau habis ini, malah yang sholat tarawih tambah sedikit. Yang ramai itu ya di mall, di mana. Itu namanya sudah teledor ataupun lalai. Padahal di dalam sebuah hadis, ketika Ramadan ini mau berakhir, ini semua, ya termasuk semua bumi, langit, dan semua malaikat ini mengatakan bahwa ini adalah musibah terbesar bagi umatnya Kanjeng Nabi. Ketika ditanyakan, loh Rasulullah, mengapa kok terjadi musibah yang terbesar bagi umat panjenengan ketika berakhirnya Ramadan? Sebab Ramadan ini adalah di mana semua kebaikan yang kita lakukan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan yang penuh dengan ampunan. Jadi kita belum tentu menemukan tahun depan ini berjumpa atau bertemu dengan bulan suci Ramadan. Makanya ya sebagai penyemangat kita harus ingat bahwa ini adalah akan berakhirnya Ramadan. Semua malaikat bumi dan langit itu menangis. Bakat as-samawati wal ardu wal malaikatu, menangis, merasa bersedih karena umat Kanjeng Nabi mau ditinggalkan oleh Ramadan. Nah, kalau kita sebenarnya lebih bersedih lagi. Sebenarnya kita itu harusnya lebih menangis lagi karena mau ditinggal Ramadan. Tapi kenyataannya ketika berakhirnya Ramadan, kita itu malah merasa gembira. Karena apa? Menyambut hari kemenangan yang namanya Idul Fitri. Apa? Kadang-kadang kita disibukkan. Jadi Ramadan paling akhir disibukkan dengan pekerjaan, misalnya omahe wis dicet ta durung, kemudian jajane wis pepek ta durung, sibuk dengan shopping, berbelanja, mengurus segala hal yang ada di rumah.
sedangkan ibadah kita terbengkalai. Yang biasanya kita ini setiap hari bisa membaca Al-Quran 1 juz, di akhir Ramadan balas gak tahu diwoco. Sebenarnya biasanya terawih di akhir Ramadan kepegelen gara-gara shopping sedina sewengi di swalayan. Nah ini akhirnya membuat kita itu lalai dan teledor. Lalu apa pesan Bapak untuk siswa yang mungkin masih kurang memanfaatkan momentum Ramadan? Nah, ini ya. Jadi bagi siswa yang kurang memanfaatkan momentum Ramadan ini, berarti harus ingat bahwa kita ini diberi kesempatan ini cuma 1 kali, tidak beberapa kali. Belum tentu pada tahun depan masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Yang perlu diingat, makanya di dalam sebuah hadis, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Kemudian wa'mal li akhiratika ka'annaka tamudurodan. Jadi kita ini harus sadar, harus ingat bahwa urusan dunia kalau kita bekerja supaya lebih semangat, ini harus ingat bahwa kita itu hidup selamanya. Jadi nyambut gawe nih cai mempeng. Karena misalnya kalau kita bekerja ingat, wah menikmati, akhirnya males. Wah menikmati gaya apa nyambut gawe. Durung ngerasakno bayaran wis mati. Nah kalau kita ibadah ya harus ingat, besok itu seolah-olah kita mati, sehingga kita ini menjadi semangat, menjadi ya sungguh-sungguh ketika ibadah, bahkan bisa menangis ketika berdoa. Karena apa? Ingat besok itu kita itu akan meninggal menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya di dalam sebuah makalah ini ada tolabur roha fi kasrotil mal. Jangan dianggap bahwa orang ini punya kesempatan cara gampangan iso ibadah kalau sudah uangnya banyak. Belum tentu. Jadi kamu misalnya ya, wis aku tak tahajud, aku tak nyumbang, aku tak infak, saya akan bisa sholat duha, nak wis duitku akeh. Jadi sehingga kalau uang banyak saya itu banyak istirahatnya. Belum tentu. Yang membuat kita itu bisa ibadah maksimal itu adalah karena memanfaatkan kesempatan yang ada. Kesempatan belajar. Kamu akan sungguh-sungguh. Karena apa? Belajar di SMK itu cuma 3 tahun. Setelah 3 tahun nggak akan mengulang lagi. Kamu nggak akan bisa menjadi anak kecil lagi. Kesempatan yang indah di waktu kecil nggak akan bisa diulang lagi. Karena ini kesempatannya sudah lewat. Apapun yang kita lakukan itu adalah memanfaatkan momentum kesempatan yang ada. Kesempatan bertemu Ramadan. Ingat ya, ditingkatkan ibadahnya. Belum tentu pada tahun depan ketemu lagi dengan Ramadan. Nah ini yang membuat semangat nanti. Jadi kesempatan apapun, kalau kamu misalnya kesempatan bisa kenalan dengan orang yang baik, saya cocok, ya manfaatkan. Minimal minta nomor telepon. Nah ini ya, belum tentu kamu besok ketemu lagi ya, naga orangnya itu hilang atau kebom di Iran gitu ya. Ya teman-teman, dari obrolan kita bersama Bapak Rafiq hari ini, semoga kita semua semakin memahami betapa berharganya 10 hari terakhir Ramadan. Momen ini adalah kesempatan terbaik untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak amal kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Rafiq yang sudah berbagi ilmu dan motivasi bersama kita di Obras. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan obrolan Ramadan Skanupra. Semoga podcast ini bisa menambah semangat kalian dalam memaksimalkan ibadah di penghujung Ramadan. Saya Ersa, mohon maaf apabila selama memandu obrolan terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Skanupra, warnai Ramadan.